حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد أما بعد. Kembalilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat di atas sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan materi. Selawat dan salam semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hidup ini adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tetap di atas fitrah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi dilahirkan atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi manusia hukum asalnya dia di atas fitrah, di atas tauhid. Artinya mereka tidaklah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathumus syayatin. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus bersih, maka syaitanlah yang memalingkan mereka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Maksudnya memalingkan mereka kepada selain Allah, memalingkan mereka kepada benda-benda, memalingkan mereka kepada berhala. Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala fadzalikumullah rabbukumul haq famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhanmu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Surah Yunus ayat 32. Ini kesesatan itu tidak memiliki batas dan tepi, dan itu pasti terjadi pada diri orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat pembahasan kita akidah karang Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, ya, semoga Allah merahmatinya. Beliau mengatakan, hal nu'allikul kharazata wal wada'ata wa nahwaha. Apakah kita boleh menggantungkan kalung, jimat dari permata atau rumah kerang atau sejenisnya? La nu'allikuha minal ain. Kata beliau, kita tidak boleh menggantungkan sebagai penangkal ain. Jadi apapun bentuknya, untuk menangkal guna-guna, menangkal ain, menangkal penyakit, ya, menolak bala dengan menggantungkan jimat-jimat, kata beliau, la nu'allikuha, ya, tidak boleh kita menggantungkannya, ya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yamsaskallah bidurrin fala kashifa lahu illahu. Surah Al-An'am ayat 17. Dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Allah. Surah Al-An'am ayat 17.
Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Sahih rawahu Ahmad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menggantungkan tamimah, kalau bahasa kitanya jimat-jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Tamimah, ya, at-tamimah al-harazatu awil wada'u tu'allaku minal ain. Tamimah itu maksudnya adalah kalung dari permata atau rumah karang yang digantungkan menangkal ain. Atau bisa juga kalau kita terjemahkan bahasa kitanya, tamimah jiman ini adalah kalung yang digantungkan baik di dalam bungkusan, baik di dalam kain, baik berbentuk uang, lempengan atau semacamnya, kemudian diikatkan di tangan, di pinggang, ya, baik berupa kalung, baik berupa warni, ya, berupa hitam, berupa putih, ya, dibungkus, ya. Kalung-kalung yang seperti ini, ya, digunakan untuk menangkal, ya, menangkal penyakit, menangkal supaya enggak kena sejundai, supaya enggak kena pelasit, ya, supaya enggak kena sihir dan semacamnya, ya. Ini adalah perbuatan syirik, kata Rasulullah SAW. Man alaqa tamimatan faqad asyrak, ya. Kata Nabi SAW, siapa saja yang menggantungkan jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik, ya. Sungguh dia telah berbuat syirik. Maka yang menyebabkan orang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah berpalingnya mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan orang itu tersesat adalah berpalingnya mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang meyakini benda-benda, atau ada sebagian orang meyakini sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kebaikan. Ya, ini adalah suatu kebatilan, ya. Karena segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu adalah tunduk dan patuh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita tunduk, patuh, percaya, yakin kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa mendatangkan kebaikan, yang tidak bisa menolak kemudaratan, apalagi benda-benda, ya. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, sebenarnya gelang, ya, tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Gelang, ya, tidaklah menambah kepadamu kecuali kelemahan, ya. Atau segala sesuatu yang kita gunakan, yang kita gantungkan, ini adalah kebatilan, ya. Atau buanglah segala sesuatu, ya, yang dengannya engkau yakini bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulu nahaula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula dapat memberikan kemanfaatan kepada mereka. Dan mereka berkata, apa kata mereka? Ya, haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah
pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Yunus ayat 18. Sebagian orang-orang yang mensyirikatkan Allah, kaum musyrikin, orang-orang kafir, ya, dan lain sebagainya, ya, orang-orang penyembah berhala, orang-orang majusi atau lain sebagainya, ya, mereka mengira Tuhan-Tuhan mereka, ya, bisa mengabulkan doa, atau mereka anggap, ya, bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah membantah mereka, sesungguhnya semua selain Allah yang kalian seru, yang kalian sembah, yang kalian yakini, benda-benda yang kalian karamatkan, jimat-jimat yang kalian gantungkan selain daripada Allah, tidak dapat mendatangkan kemudaratan, tidak bisa menolak kemanfaatan, tidak bisa memberikan kemanfaatan, menolak kemudaratan, tidak bisa. Bahkan kalau kita lihat, ya, jimat-jimat, ya, apapun yang kita gantung selain jimat-jimat apapun namanya, ya, kalau kita perhatikan, ya, dia tidak akan bisa mendatangkan kebaikan sedikit pun, ya, sedikit pun. Misalnya contohnya, ya, ketika seseorang mendapati jimat, ya, baik berupa bungkusan, gelang, kalung, ya, kemudian dia ambil api, kemudian dia bakar, dia tidak bisa menolong dirinya, ya, bahkan menolong dirinya sendiri dari bakaran api dia tidak sanggup dan tidak bisa. Nah, bagaimana dia bisa menolong kita? Ya, ini jelas adalah kebatilan. Ini jelas keliru, ya. Kenapa kita meminta kepada sesuatu, ya, yang sebenarnya dia tidak bisa mengabulkan, yang sebenarnya tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat. Wa qala ta'ala fadzalikumullahu rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah, Tuhan yang sebenarnya. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal, ya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Artinya, kalau kita percaya kepada benda-benda, berhala-berhala, patung-patung, manusia yang disembah, itu adalah kesesatan. Bahkan kita jatuh kepada kesesatan, ya, jatuh kepada perbedaan, ya, bagaimana menurut orang ini seperti ini, menurut orang ini seperti ini, menurut orang ini seperti ini, dan bendanya macam-macam, ya, ada yang bikin gelang, ada yang bikin kalung, ada yang bikin macam-macam, ya, ada yang dari kertas putih, ada yang dari kertas hitam, ya, ada yang di dalam ini, ada yang di atas ini, ada yang bentuknya seperti ini, ada berupa kalung, ada berupa gelang, macam-macam, ya. Padahal mereka semuanya adalah, ya, tidak bisa memberikan manfaat, ya, tidak bisa menolak mudarat, ya. Maka janganlah kita percaya kepada benda-benda, ya, selain kepada Allah. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Ma ta'buduna min dunih. Kamu tidak menyembah yang selain Allah, ya, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, ya. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu buat-buat. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Surah Yusuf ayat 39 dan 40. Artinya yang dibuat-buat manusia, Allah tidak ada menerangkan boleh macam tu, ya, boleh seperti itu, tidak ada, ya. Maka syaitanlah yang menyesatkan manusia dari kebenaran. Dukun-dukunlah, orang-orang tertentu yang sesatlah yang menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surah Zumar ayat 3. Mana bisa mendekatkan Allah dengan syirik? Mana bisa? Mana bisa mendekatkan kepada Allah dengan benda-benda? Mana bisa? Ya, ini adalah kedustaan, ini adalah kejahilan, ini adalah kebodohan. Wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain daripada Allah, ya, ma la yadurruhum, ya, apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka berkata mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surah Yunus ayat 18. Subhanallah, ini adalah keyakinan kaum musyrikin, ini adalah keyakinan orang-orang kafir, ini adalah keyakinan orang-orang majusi, ya, meyakini, ya, selain daripada Allah itu bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Sementara orang Islam, ya, dia wajib meyakini yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak mudarat itu adalah Allah. Adapun benda-benda makhluk selain Allah, dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa pula menolak mudarat. Allah tegaskan wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amrih, dan diciptakannya matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Al-A'raf ayat 54. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, matahari, bulan, bintang semua tunduk kepada Allah. Maka jangan kita minta kepada matahari, jangan kita minta kepada bulan. Ya, jangan kita minta tunduk kepada selain Allah, apalagi kepada benda. Ya, minta kepada manusia, minta kepada jin, ya, percaya kepada benda-benda, ini dilarang. Maka hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya jimat-jimat yang digantung. Ya, kata Nabi, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Ya, siapa saja yang menggantungkan jimat-jimat maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari hal demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم